Shalom semuanya. Semangat pagi, selamat hari Selasa. Jos kandos gaspol bakar terus. Mari saat ini dengan cepat kita buka Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Kurupasikinaramase. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak mengerti kebenaran. Banyak orang tidak mengetahui apa itu kebenaran. Dan biasanya kebenaran itu dibangun dari asumsinya, dari pikirannya sendiri, dari niatnya sendiri. Tuhan Yesus berfirman bahwa ketika Roh Kudus turun, dialah Roh kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapakah yang mengetahui kebenaran? Apakah di dunia ini ada kebenaran? Kalau saya katakan kebenaran yang sejati, Bapak Ibu Saudara, di dunia tidak ada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati yang dimaksud adalah kebenaran yang membawa seseorang untuk mengalami hidup yang kekal. Bukan kebenaran-kebenaran yang dibangun oleh manusia. Memang Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran-kebenaran yang dibangun di dunia ini. Tetapi itu kebenaran-kebenaran yang bersifat materi. Kebenaran-kebenaran yang bersifat hukum alam,
kebenaran-kebenaran yang dibangun dari norma-norma. Tetapi kebenaran yang sejati itu dibawa oleh Roh Kudus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, kita sungguh bersyukur melalui Pentakosta ini kita disadarkan bahwa kita mengenal kebenaran. Sebab kebenaran itu datang dari Tuhan. Bagaimana dunia mengetahui kebenaran? Sedangkan dunia tidak mengenal Roh Kudus. Bahkan dunia membenci Tuhan Yesus. Tetapi kita, Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah orang-orang yang mengenal kebenaran itu. Nah, apa kebenaran itu sesungguhnya? Ketika Roh Kudus turun atas saudara, maka Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Nah, kita harus mengerti, Bapak, Ibu, Saudara, apa itu kebenaran. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika Roh Kudus turun, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bahkan dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun, maka Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan membawa kita untuk memuliakan Allah dan putranya Yesus Kristus. Nah, kebenaran itu yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kebenaran. Ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka orang itu akan percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kebenaran. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak memiliki kebenaran. Dan apa yang disampaikan Bapak, Ibu, Saudara bukan berasal dari kebenaran, tetapi berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi. Kita perlu mengerti, karena dunia menolak kebenaran, Bapak, Ibu, Saudara. Sebagaimana di dalam Yohanes 14, di sana dikatakan bahwa ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lama, yaitu Roh kebenaran. Perhatikan, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Saudara, dunia tidak menerima Dia. Roh kebenaran itu tidak ada di dunia. Oleh karena itu, mari orang Kristen, mari anak Tuhan, mari orang percaya, jangan mencari kebenaran di dunia, jangan mencari keadilan di dunia. Engkau tidak akan pernah menerimanya. Karena dunia tidak dapat menerima kebenaran, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di manakah kebenaran itu? Ketika Pilatus akan memutuskan penghakiman untuk Tuhan Yesus, Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang tidak mengerti kebenaran. Saya dulu tidak mengerti kebenaran.
Orang yang mengerti kebenaran, maka dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Karena kebenaran itu dari kekekalan. Hanya oleh kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Dunia menolak dia. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Seorang penolong. Oleh karena itu Tuhan Yesus terangkat ke surga, meninggalkan muridnya supaya roh kebenaran turun. Jadi kebenaran itu adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang turun ke dunia menjadi manusia dan mati, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Orang yang tidak percaya, mereka berdosa. Oleh karena itu Roh Kudus datang menginsafkan akan dosa. Dosa bukan sekedar apa yang dia lakukan, karena semua manusia telah berdosa. Kebenaran itu bukan karena saudara tidak melakukan dosa, bukan. Menginsafkan dunia akan dosa karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi menginsafkan dosa itu bukan sekedar hanya perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan najis, perbuatan keji dan kotor, bukan. Manusia berdosa wajar. Kenapa saya bilang wajar? Karena dia punya benih dosa. Semua manusia berdosa. Jadi Roh Kudus datang menginsafkan orang akan dosa, itu artinya mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka percaya, maka dosanya diampuni. Bapak Ibu Saudara, di luar sana ada orang yang insaf akan dosa, tapi apakah mereka tahu kebenaran? Insaf akan dosa berarti pertobatan. Ada banyak di luar sana. Mereka punya keyakinan sendiri dan mereka bertobat dan dari dosa-dosa mereka. Mereka yang dulunya najis tidak najis, mereka yang keji kemudian bertobat, mereka yang jahat bertobat. Tapi apakah mereka mengenal kebenaran? Jadi kebenaran itu adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu kebenaran. Dan orang yang insaf akan dosanya, mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika mereka tidak percaya, mereka tetap ada dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Apa itu kebenaran saudara? Yang kedua, kebenaran itu adalah bahwa Tuhan Yesus datang dari Bapa. Itu kebenaran. Dan kembali kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, Roh kebenaran akan menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus berasal dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti kebenaran tentang surga dan neraka. Nanti saya tunjuk. Jadi kebenaran yang pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Anak Allah. Kebenaran yang kedua tentang surga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang dari surga dan dia kembali ke surga. Tuhan Yesus datang dari Bapa dan kembali ke Bapa. Jadi orang yang tidak percaya kepada Bapa, maka dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berasal dari Bapa dan Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapa. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Itu kebenarannya bahwa Tuhan Yesus ada di surga. Saudara, tidak ada seorang pun mengerti tentang surga. Tidak ada seorang pun memahami tentang kebenaran surga. Ada banyak orang masih kira-kira, mereka pikir surga itu fiktif, neraka itu fiktif. Tetapi
Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang turun di dalam setiap orang percaya, maka dia mengetahui kebenaran bahwa surga itu nyata. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang dari surga. Katakan amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah tentang neraka. Bapak Ibu Saudara, kebenaran tentang neraka. Tuhan Yesus katakan akan penghakiman. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu Saudara, akan penghakiman, itu yang dimaksud neraka. Kebenaran tentang neraka, bahwa iblis akan dihukum. Iblis akan masuk neraka, bukan manusia. Penguasa dunia itu setan, dan setan akan dihakimi. Nah, kebenaran tentang neraka ini ditunjukkan oleh roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka dia mengerti tentang neraka dan penghakiman. Bahwa ada penghakiman, yaitu neraka yang diberikan untuk iblis, bukan untuk manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, manusia-manusia yang menolak kebenaran, maka mereka memilih neraka. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, dunia tidak mengerti kebenaran ini. Dunia tidak mengerti, dunia tidak memiliki kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Dunia tidak mengerti tentang surga dan tentang neraka. Tetapi Roh Kudus turun atas kita, membuat kita mengerti kebenaran bahwa ada surga dan neraka. Ada banyak orang merasa bahwa neraka itu hanya fiktif, neraka itu hanya dongeng Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bersyukur, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita bisa mengerti ada kebenaran, yaitu Yesus adalah Tuhan, kebenaran tentang surga dan kebenaran tentang neraka. Sungguh indah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan hidup dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus hadir untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ketika kita mengerti kebenaran ini yang tidak dimengerti oleh dunia. Karena dunia tidak pernah melihat Roh Kudus. Karena dunia tidak mengenal Roh Kudus, tetapi saudara mengenal Roh Kudus. Banyak orang bertanya tentang kebenaran, tapi mereka tidak tahu kebenaran itu apa. Ketika kita mengerti hal ini, maka kita hidup dalam seluruh kebenaran. Kita hidup di dalam Yesus Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Orang yang mengerti kebenaran, mereka sadar ada Tuhan Yesus. Mereka yang mengerti kebenaran, mereka sadar ada surga. Dan itulah yang kita nanti-nantikan, karena di sana, di surga itulah kita akan menemukan kebenaran yang sejati. Kita akan berbahagia, kita akan bersukacita, bahkan kita akan memimpin bersama Tuhan Yesus. Itu kebenaran. Dan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau ada orang Kristen tidak takut Tuhan, dia tidak mengenal kebenaran. Bagaimana orang Kristen menipu? Bagaimana orang Kristen berbohong? Bagaimana orang Kristen berzina? Bagaimana orang Kristen membunuh? Bagaimana orang Kristen melakukan perbuatan-perbuatan keji? Firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Saudara, iman itu adalah kebenaran.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hidup oleh iman, berarti Bapak Ibu Saudara hidup oleh kebenaran. Dan kebenaran sudah nyata, dinyatakan oleh Roh Kudus. Saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai kepala, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Yesus yang menjadi utama, Tuhan Yesus yang menjadi pokok anggur, Tuhan Yesus yang menjadi sumber hidup kita. Kita menjadikan Dia Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kebenaran ini yang kita harus mengerti. Dan kita memahami bahwa ada surga dan neraka. Maka itu ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka orang ini akan menjadi saksi kebenaran. Dan orang ini akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Mungkin selama ini kita tidak mengetahui kebenaran. Kebenaran itu ketika saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu kebenaran. Maka itu dalam Mazmur 92 saya selalu menyampaikan bahwa orang yang ditanam di bait Allah, mereka akan bertunas di pelataran dan masa tuanya gemuk dan segar untuk menyatakan bahwa Tuhan itu benar. Siapakah yang percaya akan kebenaran? Apakah dunia percaya kebenaran? Tidak. Karena dunia tidak mengenal. Karena dunia tidak melihat. Tetapi saudara dan saya mengenal dan melihat roh kebenaran itu. Dan Dia tinggal di dalam hati kita selama-lamanya. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, bahwa kita mengerti tentang kebenaran yang sejati. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita telah mengerti kebenaran, maka kita hidup memuliakan Tuhan Yesus. Kita hidup akan memuliakan Bapa. Orang yang mengerti kebenaran, maka dia hidup memuliakan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah paham. Jangan salah langkah. Karena banyak orang Kristen justru mencari kebenaran di dunia. Banyak orang Kristen justru mereka bertanya kebenaran pada dunia. Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran hanya ada di dalam firman-Nya. Sekali lagi, ada kebenaran-kebenaran di dunia secara materi. Itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak boleh tanya orang tentang hal-hal kebenaran yang berhubungan dengan materi. Misalkan mobil, rumah, itu ada kebenaran, artinya ada hal-hal yang bisa menunjukkan kepada saudara bagaimana mengoperasikan segala sesuatu. Misalkan bagaimana saudara bisa mengerti tentang hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan mereka berkata ini adalah kebenaran, tapi kebenaran yang sifatnya materi, kebenaran yang sementara. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang kekal. Kebenaran yang kekal inilah yang membuat kita hidup memuliakan Tuhan Yesus dan memuliakan Allah Bapa di surga. Satu ayat saya berikan buat Bapak Ibu Saudara, di mana ayat ini sungguh luar biasa.
supaya kita bisa mengerti bahwa kebenaran ada di dalam kita. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Tuhan Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, ia akan menuruti firman-Nya, dan Bapa juga mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Jadi ada kata kami, saudara. Kami itu dua pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti kebenaran. Dunia tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam hidup orang percaya ada kebenaran. Dan kebenaran berkata bahwa kami akan datang. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus dari surga dan penghakiman akan setan yaitu neraka, maka Bapak Ibu Saudara akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus dan Bapa di surga itu diam di dalam hati kita. Kami akan datang kepadanya. Jadi Bapa dan Tuhan Yesus. Kenapa Bapa dan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus datang dari Bapa. Karena Tuhan Yesus diutus oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat bahwa Bapak Ibu Saudara masih belum mengerti kebenaran, karena saudara masih dikelabui, ditipu oleh kebenaran-kebenaran yang dibangun manusia. Maaf, dalam kekristenan pun mereka tidak mengerti ada dua pribadi yang tinggal dalam diri kita. Ya. Kalau saudara mengerti kebenaran, maka saudara akan percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki Bapa. Kalau saudara berkata Tuhan Yesus adalah Bapa, maka tidak ada kata kami. Dan saya masih sering melihat di live chat bahwa saudara menganggap Tuhan Yesus itu Bapa, dan Bapa itu Tuhan Yesus. Mari sekarang kita mengerti kebenaran. Kalau saudara menerima roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki Bapa. Dan kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus dan Bapa akan datang bersama-sama. Jadi kebenaran yang sejati itu adalah Tuhan Yesus dan Bapa ada di dalam saudara, karena Roh Kudus yang akan mewahyukan, membuat saudara mengerti akan kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus datang dari Bapa, dan bahwa iblis akan dihukum di neraka. Nah, inilah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari berubah. Kalau selama ini saya melihat kerancuan terjadi, sebetulnya orang Kristen terkadang tidak memiliki kebenaran yang sejati karena mereka mencoba untuk berasumsi sendiri, untuk berpendapat sendiri tentang kebenaran. Saudara, kalau saudara percaya bahwa Bapa itu yang mengutus Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu datang dari Bapa, ya, Tuhan Yesus datang ke dunia kembali ke Bapa, maka saudara akan hidup dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu, mulai pagi hari ini percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu 3 pribadi. Itu fakta, saudara. Karena dikatakan kami. Jadi saudara jangan mencoba untuk menganggap dengan kebenaranmu sendiri bahwa Yesus itu adalah Bapa. Tapi Yesus adalah anak Bapa. Dia Tuhan dan Juru Selamat karena dia bersama Bapa dalam kekekalan.
tapi Tuhan Yesus datang dari Bapa. Jadi bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak percaya ada Bapa? Maka ayat ini tidak perlu ditulis dengan kata kami. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu risau kalau orang berkata kalau 3 pribadi bahwa berarti bahwa Allahnya orang Kristen itu 3, Pak. Tidak perlu risau. Dan jawablah, Allah orang Kristen menurut Alkitab ditulis dialah Esa. Siapa? Bapa yang mulia. Itu Allah orang Kristen, Bapa. Dan kita percaya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan itulah yang terjadi, yang ada Bapak Ibu Saudara. Allah yang disembah itu adalah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan. Nah, inilah kebenaran yang kita mesti mengerti. Jadi jangan sampai kita rancu. Dan kita percaya di dalam diri kita sekarang ini ada 2 pribadi, bahkan 3 pribadi, yaitu Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Itulah kebenaran Bapak Ibu Saudara. Dan kebenaran itu hanya datang dari Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Supaya dunia mengerti, supaya dunia melihat, karena mereka tidak memiliki kebenaran. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Ore basanda rama 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 yamasu. Kore masanda rama 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 ya raya mamasi. Kore beseka rama 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 yamasi. Kore beseke na rama 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 si. Syukure besyikire bere balama rama 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 su. Kure besyikire bere 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 balalama lama 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 su. Kire pasanda rama 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 si. Shanda rama 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 ya raya masu. Shanda rama 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 ya raya mamasi. Kore peshe kere pere papa papa so. 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebutkan Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Katakan amin. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran yang Kau singkapkan pagi hari ini, supaya semua imam-imam-Mu mengerti akan kebenaran yang sejati. Dunia tidak mengerti kebenaran. Roh Kudus datang untuk kami mengerti kebenaran. Dan setiap orang yang tidak percaya ke kebenaran, mereka masih hidup dalam dosa. Ya Bapa, kami bersyukur kebenaran yang Kau berikan bagi kami, khususnya bagi para imam-imam, mereka yang masih belum mengerti dalam kebenaran. Pagi hari ini mereka memahami kebenaran, sehingga mereka percaya dan mereka berjalan dalam seluruh kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan.
Dan kami bersyukur memiliki Engkau ya Bapa. Ada banyak Allah di dunia ini, ada banyak Tuhan, tapi kami punya hanya satu Allah, yaitu Bapa dari Yesus Kristus Tuhan. Dan satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan satu Roh, yaitu Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur bisa mengerti kebenaran. Kami bersyukur bisa memahami kebenaran tentang surga dan kebenaran tentang neraka. Kami bersyukur tentang kebenaran keselamatan, sehingga kami hidup berpegang teguh pada kebenaran. Kami tidak digoyahkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang meninggalkan Tuhan Yesus, karena mereka disesatkan oleh antikris, sehingga mereka meninggalkan kebenaran dan mereka hidup dalam dosa. Ampuni ya Bapa, jalikan hati mereka supaya mereka bertobat. Dan bagi orang-orang Kristen dimanapun berada Bapa, luruskan, karena ada banyak perbedaan pendapat dalam gereja sendiri, antar gereja. Tetapi Bapa, kami mendengar kebenaran, bukan kata orang, tetapi firman-Mu sendiri yang mengajar kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran yang sejati. Hamba serahkan ya Bapa imam-imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini. Bahkan nanti malam jam 7 malam kembali kami bersujud merendahkan diri bersama imam-imam-Mu semuanya. Dan kami percaya Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan memenuhi kami, sehingga kami boleh memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus. Nanti sore jam 4 kami akan kembali merendahkan diri, doa kiamat bahasa roh. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus ya. Jos gandos, gaspol terus, bakar-bakar.